Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Wamentu dengan NIM 2302-4131. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, materi kita berikutnya yaitu 3 fase dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam 3 keputusan ini yaitu ada intelligent phase, design phase, dan choice phase. Baik, masuk pada yang pertama. Apa itu intelligent phase? Nah, intelligent phase adalah tahap awal dalam proses pengambilan keputusan yang berfokus pada pencarian, identifikasi, dan pemahaman masalah atau peluang yang ada. Nah, pada fase ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal seperti laporan keuangan, maupun eksternal seperti tren pasar dan aktivitas kompetitor. Data tersebut kemudian divalidasi, dianalisis, dan diklasifikasikan untuk menemukan pola atau gejala yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Hasil dari intelligence phase adalah pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah inti yang harus dipecahkan atau peluang yang bisa dimanfaatkan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu design phase dan choice phase. Nah, adapun identifikasi masalah di dalam intelligent phase. Nah, pertama, masalah harus ditemukan terlebih dahulu agar proses keputusan bisa dimulai. Pertama, menemukan masalah utama, mengamati kondisi nyata, dan mengumpulkan data awal. Nah, identifikasi masalah ini adalah langkah pertama dalam intelligent phase. Di sini, kita berusaha menemukan masalah utama yang sedang dihadapi. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengamati kondisi nyata, mendengar keluhan, atau melihat hasil kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Data awal yang relevan juga dikumpulkan agar masalah dapat dikenali dengan jelas. Nah, tujuan dari tahap ini, yaitu tahap identifikasi masalah, adalah memastikan bahwa kita benar-benar tahu apa masalah yang harus kita selesaikan. Masuk pada klasifikasi masalah. Setiap masalah perlu dikelompokkan agar lebih mudah diprioritaskan. Seperti mengelompokkan masalah, menentukan tingkat dari masalah yang dianalisis, dan juga strategis, taktis, atau operasional. Nah, klasifikasi masalah berarti kita mengelompokkan masalah yang sudah ditemukan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, apakah masalah itu bersifat strategis untuk jangka panjang dan taktis untuk operasional menengah, atau sekedar masalah teknis sehari-hari itu. Nah, dengan klasifikasi ini, kita bisa menentukan prioritas penanganan dan siapa yang seharusnya terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya yaitu penguraian masalah. Nah, masalah yang besar perlu dipecah agar lebih mudah dianalisis. Ada 3 bagian, memecah masalah besar menjadi bagian lebih kecil dan memudahkan analisis. Nah, dalam penguraian masalah ini dilakukan untuk memecah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah memahami akar penyebab masalah dan mencari solusi yang sesuai. Pada tahap ini, juga membantu agar analisis yang dilakukan lebih terfokus, tidak terlalu luas, dan juga yang pastinya lebih efisien. Lanjut ke kepemilikan masalah. Tiap masalah harus memiliki pihak yang jelas untuk menangani, seperti menentukan pihak yang akan bertanggung jawab pada masalah tersebut, menetapkan pimpinan, dan mengarahkan penyelesaian masalah. Nah, kepemilikan masalah ini artinya menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap kita menangani masalah tersebut. Bisa jadi individu tertentu, atau sebuah tim, atau bahkan manajemen. Puncak tergantung dari besar kecilnya masalah yang akan dihadapi. Nah, dengan adanya kepemilikan yang jelas, penyelesaian masalah dapat diarahkan dengan baik, dan juga ada yang memantau prosesnya, dan keputusan juga bisa diambil dengan lebih cepat tentunya. Masuk pada fase yang kedua. Phase yang kedua yaitu design phase. Nah, apa sih itu design phase?
Design phase adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan yang berfokus pada pengembangan dan perancangan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang sudah diidentifikasi pada intelligent phase. Pada fase ini, pengambilan keputusan mulai menyusun model yang dapat digunakan untuk menggambarkan masalah, baik berupa model normatif yang mengikuti aturan atau standar tertentu, maupun model deskriptif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemilihan prinsip pembuatan simulasi serta perbandingan antar alternatif untuk menilai kemungkinan hasil dan dampaknya. Tujuan utama dari design phase adalah menghasilkan beberapa opsi solusi yang logis, realistis, dan terukur sehingga nantinya dapat dipilih yang terbaik pada tahap berikutnya, yaitu choice phase. Oke, pada design phase ini ada itu memilih sebuah prinsip pilihan. Di dalam tahap ini, pengambil keputusan harus menentukan dasar atau prinsip yang digunakan dalam memilih alternatif. Prinsip ini akan menjadi pedoman agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya yaitu contoh prinsip yaitu efisiensi biaya, peningkatan kualitas, kecepatan pelayan, atau kepuasan pelanggan. Nah, dalam fase ini kita menetapkan dasar yang akan digunakan dalam proses pemilihan alternatif. Misalnya, kalau organisasi ingin menekan biaya, maka prinsip utama yang dipilih adalah efisiensi. Kalau fokusnya pada kualitas, maka semua alternatif akan diukur dari segi kualitas. Prinsip-prinsip ini sangat penting, karena tanpa arah yang jelas, proses pengambilan keputusan bisa berjalan tidak konsisten. Masuk pada model normatif. Nah, model normatif pada design phase ini adalah model yang bersifat ideal, digunakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah keputusan dibuat. Secara teoritis, model ini bersandar pada aturan, teori, atau standar matematis. Nah, adapun kelas-kelas dalam model normatif, kelas yang pertama model optimasi yaitu mencari solusi terbaik dengan rumus atau algoritma. Dan juga model heuristik yaitu pendekatan dengan aturan praktis yang sederhana, dan juga model probabilistik yang mempertimbangkan peluang atau ketidakpastian dalam hasil. Nah, dalam model normatif ini menjelaskan bagaimana keputusan seharusnya diambil. Misalnya dalam perencanaan keuangan, model normatif bisa berupa rumus matematika untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Ada beberapa kelas seperti 3 kelas ini. Nah, walaupun ideal, model ini sering sulit diterapkan sepenuhnya karena kondisi nyata sering tidak sesuai dengan teori yang akan dihadapi. Lanjut ke model deskriptif. Model deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana keputusan sebenarnya bertindak di dunia nyata. Nah, model ini tidak ideal tapi realistis. Adapun kelas-kelas model deskriptif, model simulasi, yaitu meniru kondisi nyata untuk melihat kemungkinan hasil. Model perilaku atau behavioral menggambarkan bagaimana manusia mengambil keputusan dengan keterbatasan informasi. Dan juga model statistik, menggunakan data historis untuk menjelaskan pola keputusan. Nah, dalam model deskriptif ini berbeda dengan normatif. Model deskriptif ini berfokus pada kenyataan. Ia menggambarkan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat, bukan bagaimana seharusnya dibuat. Misalnya dalam bisnis, manajer tidak selalu memilih opsi paling efisien secara matematis, tapi memilih berdasarkan pengalaman atau intuisi. Nah, ada model simulasi, model perilaku, dan juga model statistik yang termasuk dalam model deskriptif ini. Kelebihannya, model ini lebih mendekati realistis sehari-hari. Nah, berikutnya ada tahap, yaitu tahap mencari atau menghasilkan alternatif. Nah, menghasilkan alternatif adalah berbagai pilihan solusi yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan masalah. Semakin banyak alternatif yang dihasilkan, semakin besar juga peluang menemukan solusi terbaik. Contoh,
mengurangi biaya dari otomatisasi, meningkatkan layanan dengan menambah staf, dan juga mengubah strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, tahap ini sangat penting karena tanpa alternatif tidak ada yang bisa dipilih. Semakin banyak alternatif yang dihasilkan, semakin luas juga kemungkinan menemukan solusi terbaik. Misalnya, dalam masalah biaya tinggi, alternatif bisa mengurangi tenaga kerja, menggunakan teknologi baru, atau meningkatkan efisiensi proses. Semua alternatif ini intinya akan dievaluasi menggunakan prinsip pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah mengukur hasil akhir. Setiap alternatif yang dihasilkan harus dievaluasi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif sebelum diputuskan. Langkah-langkah itu membandingkan alternatif berdasarkan kriteria, yaitu biaya, waktu, kualitas. Juga menilai konsekuensi positif dan negatif. Dan berikutnya memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan. Nah, tahap terakhir dalam desain phase adalah mengukur hasil akhir dari alternatif yang sudah ada. Semua alternatif dibandingkan dengan prinsip pilihan yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, jika prinsipnya efisiensi biaya, maka alternatif dengan biaya paling rendah dan manfaat paling besar yang akan diprioritaskan. Dengan mengukur hasil akhir, kita bisa memilih opsi terbaik secara objektif. Selanjutnya yaitu yang terakhir, choice phase. Choice phase adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan memilih satu alternatif terbaik dari berbagai opsi yang telah dirancang pada desain phase. Pada phase ini, dilakukan evaluasi mendalam terhadap alternatif yang ada dengan mempertimbangkan keuntungan, risiko, biaya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Proses pemilihan biasanya melibatkan analisis perbandingan, simulasi, atau penggunaan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Hasil akhir dari choice phase adalah keputusan yang dianggap paling tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat segera diimplementasikan dalam tindakan nyata. Ada juga beberapa tahap dalam choice phase, yaitu teknik analitik. Teknik analitik digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara menghitung, mengukur, atau menyusun formula matematis. Nah, teknik ini lebih bersifat ilmiah dan sangat terstruktur. Adapun berikutnya yaitu tahap algoritma. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah yang digunakan untuk mencapai suatu keputusan. Dengan algoritma, setiap langkah jelas urutannya sehingga hasilnya akan lebih konsisten. Adapun heuristik, tahap berikutnya adalah pendekatan berbasis aturan, praktis, atau rule of thumb untuk mempercepat proses pengambilan keputusan meski tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Heuristik sering lebih praktis digunakan di dunia nyata. Ada juga blind search. Blind search adalah metode pencarian solusi tanpa informasi tambahan tentang jalur yang paling baik. Semua kemungkinan dicoba satu persatu sampai ditemukannya hasil yang sesuai. Yang berikutnya adalah evaluasi alternatif. Semua alternatif yang ada harus dievaluasi secara sistematis. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan tersebut harus diuji dan diseimbangkan agar keputusan yang diambil adil. Serta analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketangguhan suatu alternatif jika kondisi berubah. Tujuannya adalah melihat apakah solusi masih relevan saat terjadi perubahan kecil pada variabel. Adapun kesimpulan dari materi pada malam ini yaitu 3 fase dalam pengambilan keputusan, yaitu intelligence phase, design phase, dan choice phase. Merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan dan sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Intelligence phase membantu mengidentifikasi serta memahami masalah atau peluang melalui pengumpulan dan analisis data. Design phase kemudian merancang berbagai alternatif solusi dengan menyusun model dan memperkirakan hasil dari setiap pilihan. Dan selanjutnya, choice phase menjadi tahap akhir untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik yang dapat diimplementasikan.
Dengan mengikuti ketiga fase ini secara sistematis, pengambilan keputusan dapat meminimalisir kesalahan, meningkatkan efektivitas, serta memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian presentasi dari saya. Saya Timothy Rafael Memento pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat malam.